Jadi bisa lebih efektif ya untuk teman-teman memasukkannya itu, karena ketika sudah berdiam seperti ini sudah menjadi pupa. Ini kurang lebih sekitar 3 hari ya, maksimal sekitar 2-3 hari ini sudah mulai menetas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan kita sedang berada di kandang maggot atau di saung maggot ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk posisi biopon sebelah kiri ini kurang lebih sekitar ada 4x4 ya, dan juga ini sebelah kanan ada 4x4. Untuk ukuran kandang sendiri ini sekitar 6x3 ya, 6x3 meter. Oke, dan sekarang kita sedang panen prepupa ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk beberapa wadah ini ada prepupa. Dan untuk di penampungan juga ini masih banyak ya, belum kita panen, belum kita masukkan ke dalam wadah. Oke, dan barangkali buat teman-teman ada yang sedang mencari atau membutuhkan prepupa untuk mengisi kandang lalat ataupun kandang BSF, teman-teman semuanya boleh japri ya. Insya Allah untuk harga kita ikut pasar ya. Dan untuk pengiriman insya Allah amanah dan tidak akan mengecewakan ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit share atau sedikit berbagi tips sama teman-teman semuanya untuk cara memasukkan bibit lalat ataupun untuk memasukkan prepupa ke dalam kandang lalat ataupun kandang BSF ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil panen telur yang maksimal ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sering-sering di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya sedang berada di kandang lalat atau di kandang BSF ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk posisinya sudah mulai sedikit ya, sudah mulai berkurang. Jadi di sini saya mau memasukkan untuk bibit lalat untuk mengisi kandang BSF untuk supaya populasinya itu penuh kembali ya. Oke, dan di sini sudah ada bibit yang mau kita masukkan ya. Jadi di sini saya mau sedikit berbagi tips atau sedikit share sama teman-teman semuanya untuk cara memasukkan bibit lalat supaya untuk hasil telur teman-teman itu maksimal ya. Jadi tidak ada yang namanya untuk BSF itu bertelur di tempat penyimpanan pupa ataupun prepupa ya. Jadi dia akan bertelur di tempat yang teman-teman sediakan ya. Jadi untuk menghindari untuk si BSF itu bertelur di penyimpanan pupa ataupun prepupa, diusahakan teman-teman untuk memasukkan bibit untuk mengisi kandang teman-teman itu sudah menjadi pupa seperti ini ya. Jadi ketika kita masukkan sudah berdiam seperti ini, sudah menjadi pupa, itu akan meminimalisir untuk si BSF itu akan bertelur di tempat penyimpanan pupa ini ya. Dan diusahakan untuk penyimpanannya itu jangan terlalu tebal ya, itu maksimal 1 ruas ujung jari ya, seperti ini. Dan di sini ini masih di bawah 1 ruas ujung jari, kurang lebih ini 1 cm lebih ya. Dan di sini juga supaya teman-teman untuk perputaran siklus di tempat penyimpanannya itu lebih cepat. Jadi bisa lebih efektif ya untuk teman-teman memasukkannya itu, karena ketika sudah berdiam seperti ini sudah menjadi pupa. Ini kurang lebih sekitar 3 hari ya, maksimal sekitar 2-3 hari ini sudah mulai menetas. Dan biasanya untuk menetasnya itu tidak secara bersamaan ya, kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari nanti sudah full, sudah menetas semua ya, yang untuk prepupa yang bagus itu. Jadi untuk perputarannya itu bisa lebih cepat ya untuk teman-teman mengganti ataupun mengisi dengan bibit yang baru atau dengan pupa yang baru ya. Karena ketika teman-teman untuk memasukkannya misalnya masih menjadi prepupa, itu bisa membutuhkan waktu lama ya, kurang lebih sekitar 10 hari, bahkan bisa sampai 2 minggu ya ataupun lebih. Jadi dengan kita memasukkannya itu sudah menjadi pupa seperti ini kan tidak lama lagi akan menetas, dan sekitar 3 atau 4 hari kemungkinan nanti sudah full, sudah menetas semua ya. Jadi teman-teman bisa ganti atau bisa
keluarkan untuk yang sudah menetas itu dan ganti dengan bibit ataupun pupa yang baru ya. Jadi jika teman-teman untuk volumenya itu tipis atau tidak terlalu tebal, itu yang gagal ataupun yang tidak menjadi lalat. Jadi untuk yang gagal menetas itu seperti teman-teman lihat di sini, ketika untuk volumenya itu tidak terlalu tebal, dia akan mengering ya dan tidak akan menimbulkan bau. Berbeda ketika teman-teman untuk volumenya itu tebal ya, terlalu tebal misalnya sampai sekitar 4 atau 5 cm, itu biasanya yang gagal seperti ini itu biasanya akan membusuk ya, dan nantinya akan menyebabkan bau di tempat penyimpanan pupa ini. Itu otomatis akan mengundang untuk si BSF itu bertelur di tempat penyimpanan pupa ataupun prepupa seperti ini ya. Jadi teman-teman hindari untuk ketebalannya itu atau volumenya itu terlalu tebal ya, diusahakan sekitar 1-2 cm ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk prepupa yang kurang bagus ya, di sini banyak yang tidak bisa terbang ya. Ini untuk lalatnya itu tidak ada sayap ya, jadi dia mati di tempat penyimpanannya ini. Ini juga bisa menyebabkan untuk si lalat BSF itu bertelur di sekitar tempat penyimpanan pupa ya. Jadi diusahakan untuk teman-teman untuk bibit khusus indukan itu untuk pakannya selalu dijaga ya. Ini yang seperti ini biasanya untuk nutrisinya itu kurang atau tidak tercukupi, jadi dia tidak maksimal, jadi dia tidak ada sayap dan tidak bisa terbang ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini itu ada telur ya di pinggir-pinggirnya. Dan untuk yang seperti ini akan kita keluarkan karena ini akan mengganggu untuk si BSF bertelur di tempat yang kita sediakan ya. Dan biasanya ini akan menyebabkan untuk si BSF itu bertelur di tempat sekitaran penyimpanan pupa ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya, sedikit sharing kita sama teman-teman semuanya untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil telur yang maksimal. Untuk bagaimana caranya memasukkan bibit untuk teman-teman mengisi kandang lalat BSF teman-teman semuanya ya. Jadi tidak akan ada yang namanya untuk lalat BSF itu bertelur di tempat penyimpanan pupa ataupun di black box teman-teman semuanya ya. Oke, dan semoga bermanfaat ya sedikit sharing dari saya kali ini sama teman-teman semuanya. Oke, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.